berenang, nonton TV, masak, tidur, semuanya lah dicoba. I can create one, you shooting your cameraman. Dan gara-gara kasus ini, akhirnya jadi banyak orang Sri Lanka yang ketakutan kalau ngelihat, oke, belakangan ini banyak banget yang DM, komen, bilang, "Bang, bahas Sri Lanka lagi dong. Bang, itu bener presidennya kabur." Nah, karena di video yang ini kita udah ngebahas kenapa Sri Lanka bisa krisis sampai bangkrut, jadi sekarang kita bakal lebih fokusnya ngebahas soal keluarga si presiden, keluarga Rajapaksa. Keluarga elit politik di Sri Lanka yang dulunya dianggap pahlawan, tapi sekarang berubah jadi musuh masyarakat. Sampai rumahnya udah dikuasain sama rakyatnya kan, dan mereka harus kabur ke luar negeri. Di Learning by Googling. Kalau lu inget di video gue yang ngebahas tentang krisis Sri Lanka sebelumnya, di situ gue sempat nyinggung dikit soal pemerintahan Sri Lanka yang diisi sama banyak banget anggota keluarga Rajapaksa, termasuk posisi presiden sama posisi perdana menteri. Presidennya namanya Gotabaya Rajapaksa, terus perdana menterinya yang kemarin ngundurin diri namanya Mahinda Rajapaksa. Nah, mereka berdua ini, mereka nih saudara kandung, kakak adik, dan merupakan generasi ketiga keluarga Rajapaksa. Ayah mereka berdua yang bernama Don Alwin Rajapaksa sama satu orang anggota keluarga Rajapaksa lainnya, mereka tuh jadi bagian dari anggota parlemen pertama Sri Lanka yang dibentuk beberapa bulan sebelum Sri Lanka merdeka di tahun 1948. Iya, jadi bisa dibilang keluarga Rajapaksa ini punya peran dalam proses merdekanya Sri Lanka. Tapi pengaruh klan Rajapaksa tuh sebenarnya sempat meredup setelah Don Alwin berhenti jadi anggota parlemen. Bahkan sebenarnya bisa dibilang mereka waktu itu jadi nggak punya pengaruh sama sekali. Baru di tahun 2004, anak pertama Don Alwin, Mahinda Rajapaksa, memulai kekuasaan klan Rajapaksa di Sri Lanka. Gimana mulainya? Jadi awalnya, Mahinda ini dilantik jadi Perdana Menteri Sri Lanka. Dan baru tuh setahun kemudian, Mahinda kepilih jadi Presiden Sri Lanka. Dari posisi Perdana Menteri ke Presiden. Makin megang kendali dia akhirnya. Nah, di masa kepemimpinannya ini, Mahinda mutusin buat menumpas kelompok pemberontak Liberation Tigers of Tamil Eelam. Atau biasa disebut juga Tamil Tiger. Kalau menurut The Hindu, kelompok Tamil Tiger ini adalah kelompok pemberontak yang sejak tahun 1976 mereka aktif melakukan perlawanan ke pemerintah Sri Lanka. Dan setelah sekitar 33 tahun konflik, di tahun 2009, pasukan militer Sri Lanka akhirnya berhasil ngalahin pasukan Tamil Tiger. Nah, yang menarik di sini, tokoh penting dalam kemenangan militer Sri Lanka ini adalah orang yang bernama Gotabaya Rajapaksa. Gimana? Berasa akrab? Iya, bener. Beliau ini adalah presiden Sri Lanka yang lagi viral karena kabur. Nah, waktu konflik sama pasukan pemberontak itu, Gotabaya Rajapaksa ini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan Sri Lanka. Gimana? Udah mulai suuzon? Apa masih kurang nih alasan buat suuzonnya? Nah, keberhasilan mereka numpas kelompok pemberontak Tamil Tiger tadi, akhirnya bikin klan Rajapaksa ini jadi dipuja banget sama rakyat Sri Lanka. Mereka dianggap sebagai pahlawan. Bahkan nih, tiap tanggal 18 Mei, tanggal di mana militer Sri Lanka akhirnya berhasil ngalahin pemberontak, itu tuh ditetapkan jadi Hari Pahlawan Perang Nasional. Dan ya udah, makin megang klan Rajapaksa sejak itu. Tapi di sisi lain sebenarnya, kemenangan pasukan Sri Lanka atas pemberontak ini ternyata nggak lepas dari masalah. Masalah apa? Menurut NDTV, selama melakukan perlawanan ke kelompok pemberontak, pihak militer Sri Lanka tuh disebut sering make tindakan-tindakan yang nggak manusiawi. Bahkan menurut informasi yang dihimpun PBB, selama seminggu terakhir konflik militer sama pemberontak, kurang lebih ada 40.000 orang yang dieksekusi sama pihak militer. Dan ngaconya, kebanyakan dari para korban ini adalah warga sipil. Lah,
Terus yang lebih gila lagi disebut cara-cara militer Sri Lanka dalam mengeksekusi itu sadis-sadis banget. Emang gimana aja caranya? Ada beberapa nih caranya nih. Ada yang diikat terus ditembak. Terus ada juga yang tiap ada sekelompok orang yang berusaha lari, langsung sama pihak militer mereka digiring. Digiring buat kumpul di tempat yang harusnya steril dari baku tembak. Nah, pas orang yang ngumpul di lokasi itu udah banyak, langsung dibom orang-orang itu sama militer. Wah, ini kan sakit ya. Orang lagi pada berusaha kabur, malah digiring buat dibom rame-rame. Mana nggak dicek dulu kan, mereka beneran pemberontak atau cuma warga biasa yang ketakutan aja. Anjir. Dan beberapa eksekusi ini bahkan ada bukti videonya. Ya kan nggak mungkin gua taruh sini ya. Lu tau lah ya videonya gua taruh mana ya. Orang kita. I have international experts who had proved those are manipulated or created video footages, you know. I can create one, you shooting your cameraman and put in the web. That's a simple thing with the technology available today. Satu lagi deh, contoh kasus kontroversial yang disangkut pautin sama klan Raja Paksa. Kalau yang ini biasa disebutnya kasus penculikan fan putih. Jadi di sini, kalau menurut BBC, beberapa orang yang diduga terlibat kelompok Tamil Tiger tadi, dan orang-orang yang aktif mengkritik pemerintah dan aparat, itu tiba-tiba mereka pada ngilang. Nah, beberapa saksi bilang kalau orang-orang yang hilang ini, mereka diculik sama sekelompok orang bersenjata, dan dimasukin ke dalam mobil van putih. Dan kasus penculikan ini dipercaya berkaitan sama banyak ditemukannya mayat-mayat tanpa identitas di Sri Lanka. Jadi, kalau lu udah diculik van putih, kemungkinannya ya cuma dua nih. Antara ditemuin jadi mayat atau ngilang sama sekali. Dan gara-gara kasus ini, akhirnya jadi banyak orang Sri Lanka yang ketakutan kalau ngelihat van putih lewat. Oke. Ya sebenarnya cerita-cerita gini tuh berasa nggak asing ya. Ya kan ya? அப்போ இவர் அப்படி தான் சொல்லுவார், அம்மா வெள்ளை வேன் கிட்ட போயிடாதீங்கன்ட்டு. ரோட்டில் ஒரு நல்ல வேன் போனாலும் அந்த வெள்ளை கலராக இருந்தால் அதுகள் அப்படி தான் சொல்கிறது, அம்மா வெள்ளை வேன் கடத்துகிற வேன், பாப்பா கடத்தின வேன் சொல்லுவார். Nah, kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM tadi pastinya langsung disangkal dong sama Mahinda Rajapaksa dan Gotabaya Rajapaksa. Mereka ngakunya nggak tahu apa-apa. Tapi di sini ada satu pelanggaran lagi yang nggak bisa mereka sangkal. Mereka nggak bisa nyangkal kalau di pemerintahan mereka melakukan nepotisme. Iya, mau nyangkal gimana loh? Orang faktanya udah jelas yang ini. Nih, menurut The Indian Express, di masa jabatan kedua Mahinda Rajapaksa, antara tahun 2010 sampai tahun 2015, tercatat ada lebih dari 40 orang keluarga Rajapaksa yang menduduki posisi strategis di pemerintahan Sri Lanka. Itu dari mulai sepupu, anak, menantu, ponakan, sampai ipar, semua megang di pemerintahan. Jadi kalau mereka lagi kumpul keluarga nih, itu sama aja kayak lagi rapat kabinet ya. Dan salah satu anggota klan Rajapaksa yang paling kontroversial adalah Basil Rajapaksa, adik dari Mahinda dan Gotabaya Rajapaksa. Kenapa kontroversial? Jadi gini, Basil ini dia menjabat sebagai Menteri Keuangan di masa kepemimpinan Mahinda Rajapaksa. Dan selama menjabat posisi inilah, Basil Rajapaksa dapat julukan Mr. 10% karena dia suka minta komisi 10% dari proyek-proyek pemerintahan. Pengen nabok ya. Terus, Basil dan istrinya sempat kena kasus korupsi di tahun 2016. Tapi semua kasus yang terkait sama Basil Rajapaksa tiba-tiba dibatalin. Waktu kakaknya, Gotabaya Rajapaksa, menjabat jadi presiden. Gimana? Ada yang masih mencoba untuk nggak suuzon di sini? Kalau ada yang masih kayak gitu, berarti hati Anda bersih nih. Basil Rajapaksa last night tried desperately to leave from Colombo, but couldn't because immigration staff refused to process his passport. Tapi, walaupun kelihatannya bobrok dan penuh nepotisme, sebenarnya di bawah kepemimpinan Mahinda Rajapaksa, Sri Lanka tuh berhasil ningkatin standar penghasilan rakyatnya. Bahkan di tahun 2019,
World Bank sempat nempatin Sri Lanka sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas. Wah, terdengar keren ya. Tapi sayangnya, semua itu bisa dicapai karena Sri Lanka ini hobi ngutang. Hutang-hutang ini sama Mahinda dimanfaatin buat bikin mega proyek. Dan di sini nggak jarang sebenarnya mereka dapat kritik nih. Karena dianggap buang-buang duit buat hal yang nggak penting-penting banget. Tapi gimana kalau menurut lo? Apakah Sri Lanka ini harusnya nggak bangun mega proyek dari duit utang? Atau sebenarnya keputusan ini tuh udah bagus, biar fasilitas dan lain-lainnya maju? Silakan komen. Nah, setelah masa kepemimpinan Mahinda selesai di tahun 2015, klan Rajapaksa tetap terus berusaha ngasih pengaruh di politik Sri Lanka. Akhirnya, di tahun 2019, adiknya Mahinda, Gotabaya, kepilih jadi presiden. Dan Mahindanya sendiri akhirnya di sini dia kepilih jadi Perdana Menteri. Nah, yang harus kita tahu di sini, beda sama kakaknya, Gotabaya ini sebenarnya dia nggak punya background politik. Sebagai anggota militer, pengalaman politik Gotabaya ya cuma dia dapat waktu diangkat jadi Menteri Pertahanan sama kakaknya doang. Udah dari situ doang, selebihnya nggak ada dia. Dan akhirnya bener aja, hal yang nggak diharapkan pun beneran kejadian. Gotabaya melakukan beberapa kali blunder. Blunder apa aja tuh? Blunder yang pertama, waktu Gotabaya mutusin buat ngurangin beban pajak. Jadi nih, menurut Outlook India, sejak tahun 2019, total pembayar pajak di Sri Lanka itu cuma kesisa kurang lebih sepertiganya aja. Ya sebenarnya ini dia tujuannya tuh bagus sih. Pajak diturunin biar masyarakat nggak terlalu terbebani. Dan harapannya, biar aktivitas ekonomi itu bisa distimulasi. Harapannya. Sayangnya, pandemi abis itu datang. Dan bikin banyak sektor di Sri Lanka nih lumpuh. Termasuk sektor pariwisata, yang jadi andalannya Sri Lanka banget. Pemasukan negara drop, dan akhirnya ini bikin cadangan devisa Sri Lanka berkurang sampai kurang lebih 70%. Wah, ngeri ya. Terus, blunder lain yang dilakukan Gotabaya Rajapaksa adalah pelarangan impor pupuk kimia. Jadi di sini, Gotabaya beralasan pengen ngurangin ketergantungan sama pupuk impor. Dan dia juga pengen jadi negara pertama yang full nerapin pertanian organik. Dan sekali lagi, ini niatnya bagus ya. Niatnya. Tapi endingnya bukannya berhasil, kebijakan ini malah bikin petani nggak bisa bertani. Kalaupun bisa, hasilnya jadi nggak maksimal. Akhirnya gara-gara ini, komoditas pertanian yang biasanya bisa dipenuhi, sekarang jadi harus diimpor karena stok dalam negerinya tuh berkurang. Jadi yang awalnya cuma ngimpor pupuk, ini sekarang malah sampai hasil-hasil pertaniannya harus impor. Dan pastinya ini nambah beban negara lah. Dan ini berimbas ke naiknya harga bahan-bahan pokok karena barangnya langka. Dan di sini ya siapa lagi yang paling ngerasain dampaknya kalau bukan rakyat? Sri Lanka has backtracked on its organic farming move after removing the ban on the use and import of chemical fertilizers. This comes after months of protests by farmers and a surge in food prices in the country. Nah, kondisi ekonomi di Sri Lanka ini akhirnya terus-menerus turun. Sampai di tanggal 5 Juli 2022 kemarin, Sri Lanka dinyatakan bangkrut. Aduh. Sebelumnya, kalau lu inget kan masyarakat Sri Lanka tuh sampai harus ngadepin ancaman krisis pangan dan krisis energi ya. Harga bahan pokok makin mahal, listrik mati lebih dari 12 jam sehari, bensin juga langka, sampai ujian sekolah aja tuh dibatalin karena pemerintah nggak sanggup beli kertas. Dan pemerintah juga nggak punya uang buat ngeprint soal ujiannya. Iya, udah separah itu kondisinya. Dan dengan kondisi kayak gini, yang jadi target amuk massa pastinya ya keluarga Rajapaksa. Khususnya si Presiden Gotabaya Rajapaksa. Masyarakat yang kecewa sama Gotabaya ini, mereka sampai bikin slogan Gota Go Home buat nuntut si Presiden mundur. Tapi, walaupun tuntutan mundurnya udah sebesar itu, Gotabaya tetap nolak buat turun, tetap nolak buat mundur. Ya ini antara dia optimis bisa memperbaiki keadaan, atau ya emang batu aja nih orangnya nih. Yang mana ya kira-kira ya? Warga yang kesel akhirnya mutusin buat bikin aksi yang lebih gede lagi.
Dan mereka nargetin rumah-rumah anggota klan Rajapaksa. Beberapa rumah anggota keluarga Rajapaksa akhirnya disamperin sama rakyat yang marah. Dan massa di sini juga ngejarah rumah-rumah itu. Dan salah satu rumah yang jadi target adalah rumahnya Mahinda Rajapaksa. Tapi Mahindanya sendiri waktu itu udah sempet kabur sama keluarganya. Jadi rumahnya kosong, dan pas masa kesana, endingnya rumahnya tuh dibakar. Gila. Dan puncaknya, di tanggal 10 Juli 2022 kemarin, massa yang ngamuk akhirnya nerobos istana kepresidenan di Colombo, di ibu kota Sri Lanka. Ada banyak kan tuh ya videonya ya. Video masyarakat yang awalnya mereka demo di sekitar istana, akhirnya mereka nerobos masuk istana. Terus di dalam istana, mereka nikmatin semua fasilitas yang ada di situ udah. Berenang, nonton TV, masak, tidur, semuanya lah dicoba. This is Colombo's newest tourist attraction. Everybody wanting to snap their memento of this historic day. The protest leaders who stormed the president's house, now tour guides, urging people not to steal. Gotabaya sendiri, dia nih disebut sempat berusaha kabur ke Dubai. Tapi usaha kaburnya ini digagalin sama petugas bandara. Nah dari situ sempat nggak ada informasi nih soal keberadaan Gotabaya Rajapaksa. Sampai akhirnya ketahuan kalau Gotabaya nih berhasil kabur ke Maladewa. Berhasil kabur ke Maldives. Kalau menurut BBC, keberhasilan Gotabaya kabur ini disebut nggak lepas dari bantuan pihak militer Sri Lanka. Dan gak lama abis itu dikabarin Gotabaya Rajapaksa udah terbang ke Singapura. Dan akhirnya di tanggal 14 Juli 2022, Gotabaya Rajapaksa mutusin buat ngundurin diri lewat surat yang dikirim pakai email. Dan resign dari kerjaan aja kan dianggapnya nggak sopan ya kalau lewat email ya. Nah ini resign dari posisi presiden lewat email loh. Oke. Oh iya, sebenarnya ada satu video viral juga ya. Video yang nunjukin Gotabaya lagi berusaha kabur pakai kapal militer. Jadi di video itu ada orang lari ke kapal sambil bawa koper gitu. Dan orang itu diduga adalah Gotabaya Rajapaksa. Tapi sampai sekarang itu tuh masih dugaan doang ya. Belum bisa dipastiin orang di video itu tuh beneran Gotabaya apa bukan. Kalau menurut lu sendiri gimana? Itu bener Gotabaya Rajapaksa apa orang lain? Silakan komen. Oke, sekian dari googling kali ini tentang update keadaan di Sri Lanka. Sebenarnya bukan update sih ya, lebih ke background keluarga Rajapaksa nih, yang ternyata ya udah lama banget berkuasa di sana. Dan akhirnya hancur mereka sekarang. Azab nepotisme apa ini ya? Kalau lu merevisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye! Terakhir menjadi semua usaha